Nah, pada saat itu Raja Inggris melihat ini kayaknya sumber pajak baru ada nih. Apa itu? Penghasilan dari para pegawai di pabrik, di industri itu. Disitulah muncul PPh orang pribadi dan muncul juga istilah taxation at source. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube PIK, Pratama Indomitra Konsultan. PIK juga punya kepanjangan pajak itu keren. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan topik kita tentang mengapa kita harus bayar pajak. Di video sebelumnya ada 3 agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian pajak. Yang kedua adalah sejarah perkembangan pajak. Baru yang ketiga, ini berkaitan dengan mengapa kita harus bayar pajak. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian pajak dan kondisi yang ada sekarang. Nah, di video kali ini, Sobat Pratama, kita akan membahas sub agenda kedua, sejarah perkembangan pajak. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa poin penting terkait dengan perkembangan pajak. Kenapa kita perlu mengetahui perkembangan pajak? Jadi ini ada penulis buku yang saya sudah siapkan di sini. Ya, kata Warren dan Bedian di dalam buku The Evolution of Management Thought dikatakan bahwa today is not like yesterday, nor will tomorrow be like today. Yet today is a synergism of our yesterdays, and tomorrow will be the same. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah kumpulan dari cerita-cerita masa lalu, sejarah kemarin, dan besok merupakan kumpulan cerita dari sekarang, kemarin. Jadi kalau kita melihat sejarah pajak, berarti harus melihat perkembangan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pajak saat ini. Nah, Sobat Pratama, jadi sejarah perkembangan pajak ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan. Ya, karena pajak ini di banyak negara digunakan sebagai sumber pendanaan pemerintahan. Nah, ada satu penelitian yang kemudian sudah jadi buku. Ini dibuat oleh Edwards tahun 1989 tentang perkembangan akuntansi. Jadi Sobat Pratama, perkembangan pajak ini memang tidak akan lepas dari perkembangan akuntansi. Kenapa? Karena pajak ini perlu dicatat. Dicatatnya pakai apa? Pakai akuntansi. Perlu dipertanggungjawabkan. Pakai apa? Pakai akuntansi. Akuntansi to account. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Bagaimana mencatat, kemudian mempertanggungjawabkan. Nah, ini semuanya dengan akuntansi. Jadi, dalam diskusi kita kali ini, ya, sejarah perkembangan pajak itu kita akan lihat dari sejarah perkembangan akuntansi, terutama periodisasinya. Karena ada penelitian lain mengatakan pajak dengan accounting ini saling terjalin hubungannya, saling mempengaruhi. Jadi kita bisa melihat pajak karena di situ ada accounting. Kita bisa melihat pajak karena di situ ada accounting karena di situ ada pajak. Pajak juga tidak lepas dari kondisi perekonomian. Nah, itulah mengapa kita bisa melihat pajak ini ilmu yang memang multidisiplin dan saling berkaitan. Bisa dilihat dari sisi ilmu hukum, karena pajak berbasis aturan. Bisa dilihat dari ilmu administrasi, karena pajak juga nanti mengadministrasikan prosedur dan tata cara.
Pajak bisa dilihat dari ilmu politik, karena pajak dihasilkan dari undang-undang yang merupakan hasil dari proses politik. Pajak bisa dilihat dari ilmu akuntansi karena di situ ada catat mencatat. Ya, jadi, nah, Edwards ini membuat suatu periodisasi perkembangan akuntansi yang didasarkan pada perkembangan ekonomi dan sistem penerimaan negara. Jadi ada 4 tahapan perkembangan sejarah, ya, perkembangan pajak ini dilihat dari perkembangan akuntansi. Yang pertama adalah prakapitalisme. Yang kedua, kapitalisme komersial. Yang ketiga, kapitalisme industrial. Dan yang keempat, kapitalisme finansial. Jadi sejarah pajak ini cukup lama. Yang pertama, prakapitalisme. Edward mencatat ini terjadi dari periode 4000 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Nah, yang di video sebelumnya sudah kita bahas, pajak bermula dari kontribusi sukarela, voluntary contribution. Karena masyarakat primitif waktu itu mulailah berkumpul, ada yang menonjol, ada yang jadi pendekar, lalu jadi raja, butuh dana operasional untuk melindungi pengikutnya, kemudian pengikutnya secara sukarela memberikan kontribusi, sumbangan. Nah, ini kembali ke definisi yang nantinya menjadi kontribusi wajib. Jadi pertama ini prakapitalisme. Dilihat dari kondisi masyarakat saat itu yang memang masih nomaden dan masih berkelompok-kelompok. Sampai akhirnya muncullah banyak kerajaan. Nah, kita bisa melihat sobat pertama, banyak kerajaan pada saat itu sebelum ada negara-negara yang merdeka muncul. Nah, tinggal munculnya berbasis kerajaan, ada yang republik, ada yang model kita, ini juga dulunya raja-raja. Nah, yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi cerita pertama di sini tentang prakapitalisme adalah raja-raja ini punya kekayaan. Kemudian, nah, ada juga bangsawan yang punya kekayaan. Karena rakyat biasa nggak bisa membayar pajak, maka pajak dikenakan atas kekayaan. Jadi basis pengukurannya adalah kekayaan. Nah, makanya pada saat itu basis pengukuran pajak, jadi yang dipajaki adalah kekayaan. Siapa? Kekayaan para bangsawan. Ada juga, ya, pada masanya kayak contoh misalkan di Indonesia, rakyat pun juga harus bayar pajak. Cuman bayar pajaknya nggak pakai duit, pakai hasil bumi. Kasus kerja paksa di zaman pemerintahan Belanda. Ada juga yang bayar pajaknya pakai kerja paksa juga. Nah, ini. Jadi macam-macam tergantung perkembangan ekonomi, perkembangan pemerintahan. Ini yang pertama, ya. Jadi pada saat itu sudah mulai ada pajak juga. Ya memang namanya bukan pajak. Ya, namanya macam-macam. Ada, kalau di Arab Saudi ada upeti, ada tasirnya. Kemudian yang kedua, nah, kita lihat masyarakat sudah mulai lebih modern. Nah, ini Edwards mengatakan periode kapitalisme komersial. Ini periodenya adalah 1000 Masehi sampai 1750 Masehi. Nah, kita melihat peradaban pada saat itu memang banyak muncul perdagangan. Ya, perdagangannya misalkan kayak di Venesia, perdagangannya melalui sungai. Ya, jadi diangkut hasil buminya melalui sungai. Lama-kelamaan perdagangannya karena sudah ditemukan dunia baru, benua-benua Columbus menemukan Amerika, akhirnya perdagangannya pun menggunakan kapal. Nah, ini juga menjadi basis pemajakan. Makanya muncullah pada saat itu pajak-pajak berbasis transaksi perdagangan, hasil bumi,
Kemudian ada juga yang kita kenal sekarang, ada bea masuk, ada cukai. Itu kan dari hasil bumi. Nah, ini juga sampai sekarang masih ada. Jadi warisan dari zaman kapitalisme perdagangan, muncul pajak yang didasarkan pada produksi, pada produk, ya. Ini kemudian muncul. Sampai sekarang kita kenal bea masuk, cukai. Nah, cukai kalau di Indonesia atas rokok, tembakau, ini hasil bumi. Ya, nah ini. Nah, kemudian ada lagi, ya, hananya adalah kapitalisme industrial. Ini ya Sobat Pratama, kita dulu pernah belajar, mungkin SMP atau SMA, pelajaran sejarah ada revolusi industri. Atau kalau kita kenal ada revolusi industri 4.0, nah ini terjadi pada revolusi industri 1.0. Jadi cerita sederhananya adalah ketika itu perdagangan dilakukan melalui, nah ini lanjutan ceritanya, awalnya melalui sungai. Karena nemu dunia baru, perdagangan mulai bergeser. Yang di Inggris bergeser ke Amerika, ke Afrika, termasuk Indonesia. Kita kenal pemerintahan Belanda saat itu mengirim, ya kita kenal di Indonesia ada Portugis, ada Belanda, itu kan dari kapal. Ngangkut hasil bumi di Indonesia, kemudian rempah-rempah ini dikirim ke Eropa. Nah, kasus terjadi di Eropa. Napoleon menjadi Raja Prancis, ingin menguasai Eropa daratan, makanya nanti akan dikenal dengan istilah Eropa kontinental. Ingin menguasai Inggris juga, yang beda kalau melihat di benua Eropa kan beda daratan dengan Eropa. Nah, ini menguasai. Ternyata Raja Inggris saat itu melihat, wah ini saya nggak mau dianeksasi oleh Napoleon. Padahal pada saat itu perdagangan mereka cukup kuat dengan adanya perdagangan melalui laut. Melalui sungai juga ada. Makanya kota-kota besar di dunia itu biasanya dilintasi oleh sungai. Sungai Thames, Venesia. Di Jakarta Sungai Ciliwung sampai ke Kota Tua. Jadi banyak, Amsterdam sama. Jadi banyak negara-negara yang punya kota-kota perdagangan itu ada perlintasan sungai. Karena memang sejarahnya perdagangan itu melalui sungai. Ketika perdagangan sudah tidak bisa lagi menggunakan laut, untuk kasus di Inggris, nah ini akhirnya Inggris nggak bisa lagi menggunakan perdagangan internasional melalui laut. Akhirnya berpikir keras supaya gimana nih perang, dananya cukup besar, kemudian perdagangannya harus dikembangkan. Nah, muncullah ide bagaimana menghubungkan kota satu dengan kota yang lainnya. Waktu itu kota yang dihubungkan Manchester dengan Liverpool. Melalui apa? Melalui jalur kereta api. Muncullah industri untuk membangun rel kereta api. Nah, industri itu berarti ada rel, baja, ada batuan, ada konstruksi, ada juga pendukung yang lain. Nah, muncullah industri yang saling terkait. Nah, mereka butuh dana. Dananya dari mana? Dananya, pemerintah Inggris saya mikir, wah dana ini cari melalui bursa saham. Muncullah bursa saham pertama di dunia. Muncullah pertama juga Undang-Undang PT, perseroan terbatas, limited liability. Jadi sebelumnya perdagangan itu ya orang bawa dagang hasil bumi, jual, selesai. Ini juga nanti ada kaitannya dengan bagaimana perkembangan akuntansi, catat mencatat. Nah, di revolusi industri ini akhirnya butuh, ya masyarakat sudah mulai membiasakan diri dengan industri kereta api, kemudian muncul di situ industri pendukungnya. Nah, mereka cari modal, perusahaan cari modal, kemudian modalnya dicari melalui bursa saham atau pasar modal. Ada yang jual saham, kemudian ada yang beli. Nah, di situ muncul juga bagaimana teori entitas. Jadi ada pemisahan antara pemodal dengan manajemen. Nah, bisnisnya ini sudah mulai berubah. Muncullah perusahaan-perusahaan besar. Nah, pada saat itu Raja Inggris melihat
Ini kayaknya sumber pajak baru ada ini. Apa itu? Penghasilan dari para pegawai di pabrik, di industri itu. Disitulah muncul PPh orang pribadi, dan muncul juga istilah taxation at source, atau istilah lain adalah pay as you earn, bayar pajak kalau sudah mendapatkan penghasilan. Nah, di sinilah muncul pajak penghasilan. Ya, pajak-pajak yang lain ada juga. Ya, berdasarkan basis, misalnya berdasarkan properti, tanah, karena dulu banyak tuan tanah. Ya. Jadi pajak-pajak yang sekarang ada ini tidak terlepas dari perkembangan pemerintahan. Nah, pajak penghasilan ini juga sama, revolusi industri di situ. Dunia terus berkembang, perekonomian terus berkembang. Setelah yang ketiga ini kapitalisme industrial, kemudian muncul bursa saham atau pasar modal ini di berbagai negara. Di Amerika juga bursa saham muncul. Nah, dari cerita tadi di Inggris berkembang, kemudian muncullah ada negara-negara yang sudah mulai dianeksasi, penjajahan, termasuk Amerika oleh Inggris. Ternyata Amerika berkembang perekonomiannya, di dalam perkembangan selanjutnya Amerika ini lebih berkembang dibanding Inggris. Di sana industri besar berkembang. Makanya kita kenal Ford. Ya, industri-industri yang memang sampai sekarang masih perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sana pun muncul penghasilan atas korporat. Nah, di sana juga muncul perusahaan perseroan terbatas ini. Pajak penghasilan dikenakan tidak hanya individu, tapi juga dikenakan atas korporat. Nah, jadi sampai sekarang ini perkembangan pajak tidak lepas dari perkembangan ekonomi. Nah, bursa saham berkembang di mana-mana, muncullah periode keempat, yaitu kapitalisme finansial. Ini juga nanti akan industrinya masih finansialnya, pasar modalnya. Nah, muncul pajak-pajak yang dikaitkan dengan modal. Jadi pajak penghasilan juga. Nah, ini Sobat Pratama ya. Jadi ini kita perlu tahu juga. Jadi pajak yang sekarang ada ini tidak akan lepas dari periode-periode sebelumnya. Dan bahkan pajak yang revolusi industri muncul sampai sekarang masih ada, yaitu PPh. Lalu pajak yang atas transaksi ini muncullah PPN, muncullah cukai biaya masuk. Nah, akhirnya mungkin jadi para ahli melihat, oh ini pajaknya perlu dilihat nih, yang satu ini objeknya yang ditekankan. Nah, itu yang kita kenal ada pajak objektif. Nah, yang kedua ada pajak subjektif. Ya, dikenakan, kalau objektif dikenakan atas objeknya, ya kayak PPN. Nanti kita di video lainnya ini kita akan bahas secara khusus ya. Jadi itulah Sobat Pratama perkembangan pajak ya, untuk kita perlu pahami agar kita tahu memang ini tidak lepas dari perkembangan yang ada. Baik Sobat Pratama ya, ini pembahasan yang kedua dari topik mengapa kita harus bayar pajak. Nah, di video berikutnya kita akan membahas bagian ketiga, mengapa harus bayar pajak. Nah, ini ada teori-teori yang melandasi pemerintah itu harus memungut pajak. Jadi jangan lewatkan Sobat Pratama video selanjutnya. Dan jangan lupa, jika Sobat Pratama punya pertanyaan, punya komentar, punya masukan, silahkan tulis di bagian bawah video ini. Ya, saya Prianto Budi Saptono yang merupakan salah satu alumni dari program studi S3 Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Khairunas Angpau Melinas, sebagai manusia adalah yang memberi manfaat bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.